Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon Engkau yang telah berkenan untuk memakai kami, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kiranya kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, kiranya kami juga menikmati sukacita dalam Engkau. Dan kami sekali lagi berdoa untuk segala hal-hal yang masih mungkin belum dibereskan secara tuntas, kiranya Tuhan yang bekerja dalam hati setiap kami, sehingga kami boleh rela dibentuk oleh Tuhan, dan kami ingin belajar, bahkan menyangkal diri kami. Dan jika ada gesekan yang terjadi antara satu dengan yang lain, kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan hati kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami memohon sekali lagi pada pagi hari ini, berkatilah kami dengan firman-Mu, sehingga kami boleh semakin menikmati kehadiran Tuhan, dan semakin terkagum dengan Tuhan. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan 2 ayat yang singkat dari Yohanes pasal 19, ayat 28 dan 29. Injil Yohanes pasal 19 ayat ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicerupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setiap orang yang di dalam masa akhir hidupnya, kalau ada hal-hal yang dia akan sampaikan, itu akan selalu diperhatikan. Orang yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri di dalam kematiannya tidak mungkin akan bercanda gurau di momen-momen terakhir, tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak berguna, tidak akan mengucapkan hal-hal yang tidak bermakna. Dia akan mungkin memberikan pesan terakhir kepada anaknya, kepada cucunya, kepada istrinya. Dia akan membawa seluruh keluarga untuk dipersiapkan dengan apa yang akan terjadi kepada dia. Maka merenungkan akan perkataan-perkataan orang yang mengakhiri hidupnya itu sangat-sangat penting. Satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Dan kita tahu di dalam peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, ada 7 perkataan yang dicatat oleh penulis Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan masing-masing memilih perkataan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus untuk menekankan berita teologis yang mau disampaikan. Gitu ya. Maka kita tidak menemukan ke-7 perkataan ini semuanya sama di ke-4 Injil, tidak. Di dalam perikop yang kita baca ini, yaitu Injil Yohanes, Yohanes mengangkat beberapa perkataan Tuhan Yesus, dan yang kita renungkan pada hari ini adalah Yesus mengatakan, dia tahu bahwa semuanya selesai. Maka dia mengucapkan kalimat ini seakan-akan satu kalimat yang diucapkan. Kita pikir apa maknanya, apa signifikansinya, harus kasih tahu dia haus. Apakah dia kehausan dan dia minta minum? Atau hanya diucapkan sebatas bahwa pernah tertulis di kitab perjanjian lama, di Mazmur, dan itu harus dikutip dan digenapi. Enggak, yang pasti tidak sesepele itu ya. Kalau dikatakan oleh Yohanes dan mencatat perkataan Tuhan Yesus, ada hal-hal yang sangat penting yang kita bisa renungkan. Pertama, Yohanes mencatat dengan cara mengatakan Yesus tahu. Yesus tahu mengenai apa? Tahu mengenai apa yang sedang terjadi, apa yang akan dialami, dan sampai kemana di momen terakhir daripada peristiwa tersebut. Kenapa? Karena dia tahu apa yang ditulis dalam kitab suci, yaitu perjanjian lama, dan dia tahu bagaimana hal itu akan digenapi oleh Sang Mesias, yaitu dia sendiri. Berkaitan dengan penggenapan akan yang dinubuatkan, yang sudah disebutkan di dalam perjanjian lama. Dan di sini Tuhan Yesus dikatakan dia tahu. Dia tahu, dan ini sangat unik di dalam Injil Yohanes. Kalau kita baca Injil Yohanes pelan-pelan dan kita catat setiap kali kapan dikatakan Tuhan Yesus tahu. Yohanes pasal 13 ayat 1. Yesus tahu bahwa saatnya telah tiba untuk beralih dari dunia ini kembali kepada Bapa. Injil Yohanes itu ada satu flow, satu alur. Yaitu misalnya pada mulanya ada firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Tapi firman itu menjadi manusia. Dan kita telah melihat kemuliaannya selama dia hidup di dunia ini. Tapi tiba waktunya dia akan kembali kepada Bapa. Dia akan kembali kepada Bapa yang mengutus dia. Dan untuk kembali kepada Bapa yang mengutusnya, ada satu
titik dalam sejarah yang dia harus lewati, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Jadi peristiwa mengenai kematian Yesus di atas kayu salib dicatat oleh Injil Yohanes sebagai satu peristiwa di mana Kristus akan kembali kepada Bapa dan menerima segala kemuliaan. Yohanes pasal 3, 13 ayat 3 mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Yesus tahu semua yang akan menimpa dia. Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu, Yesus tahu, Yesus tahu. Ini satu gambaran yang sangat penting yang sedang dicatat oleh Injil Yohanes, bukan karena Yesus itu adalah Allah. Kita selalu mungkin pikir, ya pastilah dia tahu segala sesuatu, dia kan Allah. Enggak. Justru yang mau ditekankan oleh Yohanes adalah karena Kristus tahu kitab suci, karena dia tahu apa yang dinubuatkan para nabi, dia tahu apa yang ditulis Daud di dalam Mazmur, ditulis oleh Bani Korah yang menulis Mazmur 69 atau Mazmur 42. Yesus tahu semua nubuat mengenai apa yang terjadi kepada Mesias, yaitu dirinya, sebagai bagian dari rencana Allah yang kekal. Dia tahu. Tapi dia tahu berbeda dengan dia mau menaatinya. Dia tahu bukan berarti otomatis dia mau melaksanakannya. Maka Injil Yohanes mau menekankan bahwa apa yang sedang terjadi kepada Yesus, dia tahu, justru karena dia tahu, maka dia rela menggenapinya. Penekanan kepada ketaatan Yesus itu sangat penting dalam perikop ini. Banyak orang tahu apa? Tahu kehendak Tuhan. Banyak orang tahu firman Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan maunya apa. Tapi berapa banyak orang yang sudah tahu kehendak Tuhan dan mau menjalankannya? Berapa banyak orang yang tahu larangan Tuhan dan mau taat untuk tidak melanggar larangan tersebut? Berapa orang tahu bahwa dia sedang bermain-main dengan dosa dan itu berbahaya, tapi dia tetap melakukan itu? Maka Yohanes mau menekankan bahwa Kristus yang 100% manusia, yang dari semenjak kecilnya belajar firman Tuhan, dan tahu mengenai apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya, rela untuk mentaatinya. Mentaatinya sampai dia menggenapi apa yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam pemandangan tradisi neo-Calvinis yang sangat menekankan kerajaan Kristus. Kristus itu Kristus raja atas seluruh kehidupan. Maka bagian ini ditafsirkan sebagai bagaimana Kristus sebagai raja yang justru juga berkuasa atas kondisi yang sedang terjadi. Dia tidak kaget terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Dia tidak melarikan diri. Bahkan Yohanes adalah satu-satunya yang mencatat waktu Yesus di Taman Getsemani dan prajurit itu datang. Dan Tuhan Yesus yang dikatakan maju ke depan dan bertanya kepada mereka, siapa yang engkau cari? Dan mereka jawab, Yesus. Dan dia mengatakan, akulah dia. Habis itu dikatakan para prajurit itu terhentak, roboh gitu ya, ke belakang gitu. Itu ada satu gambaran bahwa dia siap menghadapi situasi yang sedang terjadi. Dia seorang raja yang berkuasa, dan di dalam kondisi yang paradoks ini, dia raja yang berkuasa tapi harus menderita. Dia raja yang berkuasa tapi harus ditangkap. Dia raja yang berkuasa tapi dia tidak menggunakan kekuasaannya pada saat itu. Pertanyaan bagi kita ya, apa yang menjadi kekuatan Yesus di dalam menghadapi semuanya ini? Apa yang memampukan Yesus sebagai seorang manusia sepenuhnya menghadapi satu peristiwa yang begitu menakutkan? Jawabannya cuma ada satu. Itu dia punya akses kepada Bapa, dia punya akses kepada Roh Kudus, dia punya akses kepada firman Tuhan. Dia memenuhi dirinya dengan pengenalan lewat kitab suci. Melalui firman Tuhanlah dia tahu rencana dan kehendak Bapa bagi dirinya. Melalui firman Tuhanlah dia tahu apa yang harus dia hadapi. Dan firman Tuhan itu yang menguatkan dan memampukan dia untuk menghadapi realita yang harus dia genapkan. Maka dalam bagian ini Yohanes mencatat Yesus tahu. Kalau saya pikir kok saya tahu, respon saya adalah melarikan diri.
Kalau saya tahu ada bahaya yang akan mengancam, tidak mungkin saya menyerahkan diri, silakan tembak saya gitu ya. Enggak. Tapi justru karena Yesus tahu itu harus digenapi oleh dia. Dan dia menghadapinya dengan kekuatan dari Roh Kudus. Gitu. Firman yang dia pelajari dari kecil. Maka satu bagian yang sangat penting bagi kita untuk menyoroti akan kemanusiaan Kristus. Hari ini kita ada anak-anak yang ikut beribadah kepada kita. Mungkin mereka sulit mendengarkan khotbah saya. Tapi satu hal yang sangat-sangat penting dari sejak kecil, saya berkata kepada anak-anak yang ada di sini, Tuhan Yesus itu sama seperti kalian. Dia pernah menjadi bayi. Dia pernah kecil. Dia pelan-pelan bertumbuh layaknya seperti seorang anak bertumbuh. Dan Injil Lukas meng-highlight ini. Waktu Yesus umur 8 hari disunat, dibawa ke bait suci disunat, dan dicatat bahwa dia bertambah besar. Berarti menunjukkan bahwa dia sebagai manusia, bayi itu bertambah besar dan menjadi kuat. Tapi waktu dia usia 12 tahun, dia berdialog, berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di bait suci. Orang tuanya Yusuf dan Maria sudah pulang, dan mereka tidak sadar kalau Yesus masih di bait suci. Dan dikatakan di situ dia berdialog dengan ahli-ahli Taurat, dan mereka takjub dan kagum dengan dia. Bagaimana mungkin anak umur 12 tahun punya pengenalan akan kitab suci yang begitu limpah. Dan sekali lagi Lukas menutup bagian itu dengan mengatakan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bertambah besar dan bertambah hikmat. Apa maksudnya bertambah hikmat? Bertambah di dalam hikmat mengenal kitab suci. Dia tidak belajar sains pasti. Dia tidak belajar ilmu pengetahuan yang seperti kita belajar sekarang. Jadi dia bertambah hikmat, mengerti akan apa yang Tuhan wahyukan dalam kitab suci, yaitu perjanjian lama. Dia ada akses kepada perjanjian lama. Dan dikatakan dia semakin dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia. Tanpa mengerti firman Tuhan, tanpa belajar firman Tuhan, kita tidak tahu bagaimana hidup di dunia ini. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Maka sekali lagi Yohanes mau menekankan, karena dia tahu. Bagaimana dia tahu? Karena dia tahu kitab suci. Maka anak-anak perlu dari sejak kecil belajar menggumurkan akan firman Tuhan. Dengan metode apapun, dengan bahan yang baik di sekolah minggu atau di keluarga diajarkan oleh orang tua. Setiap orang tua harusnya bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Apalagi anak-anak masih kecil. Tinggal cerita saja. Ambil cerita-cerita Alkitab dan ceritakan kepada mereka dan bawa mereka melihat bagaimana cerita itu dipenuhi oleh dalam Yesus Kristus. Yesus tahu, maka dia menggenapi apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan karena dia tahu, maka dia mengucapkan kalimat ini. Aku haus. Apa maksudnya aku haus? Dan apa signifikannya dengan kalimat ini? Kalau kita belajar Injil Yohanes, kita melihat Yohanes itu seringkali memakai sesuatu yang bisa ditafsirkan secara harafiah, tapi juga mengandung simbolis, makna-makna simbolis. Misal contoh, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus meminta air minum kan? Air minum. Dan dia memakai itu mengatakan dialah air hidup. Waktu Tuhan Yesus memberikan roti buat 5.000 orang, dia memakai momen itu untuk mengajarkan, roti yang kamu makan itu hanya menghidupkan fisikmu, tapi akulah roti hidup yang sejati. Akulah pokok anggur yang sejati. Yesus seringkali mengambil apa yang harafiah dan dibawa kepada satu makna rohani yang sangat penting. Maka apa yang kita bisa renungkan dari kata aku haus? Aku haus pertama, dan ini sangat penting, menyatakan Yesus benar-benar haus. Harafiah, literally dia haus. Kenapa ini sangat penting? Ini mau menyatakan bahwa Yesus Kristus yang sedang dipaku di atas kayu salib itu adalah sepenuhnya manusia. Sama seperti Anda dan saya yang adalah manusia. Banyak penafsir mengatakan salah satu tujuan Injil Yohanes ditulis adalah melawan
ajaran-ajaran seperti Gnostisisme dan Docetism. Apa itu Gnostisisme? Gnostisisme itu percaya akan dualisme. Misalnya, yang rohani, yang roh itu adalah baik, yang materi itu jahat. Maka manusia yang adalah tubuh dan punya roh itu tidak ideal. Kenapa? Karena roh itu tidak bebas. Roh itu terpenjara oleh materi tubuh yang bagi mereka adalah jahat. Maka kalau materi itu jahat, kalau tubuh itu bagi konsep Gnostisisme itu jahat, solusinya apa? Solusinya adalah jiwa itu bisa lepas dari tubuh. Apakah itu minta mati gitu ya? Jiwa itu bisa bebas kalau dia terlepas dari ikatan tubuh. Kalau begitu, bagaimana dengan inkarnasi? Bagaimana mengerti inkarnasi yang kita katakan adalah Allah menjadi manusia, Allah yang memakai tubuh. Maka di dalam perlawanan terhadap konsep kristologi, siapa Yesus Kristus, ada satu bidat yang disebut Docetisme, ya, turunan dari Gnostisisme. Docetisme itu mengatakan apa? Docetisme itu dari kata dokein, yang artinya sepertinya. Kelihatannya seperti itu, tapi sebenarnya enggak. Gitu. Misalnya, Bapak Ibu sedang duduk di sini dan melihat ada satu orang yang berbicara, dan dia pegang-pegang tangannya, dia punya tubuh. Dia sebenarnya enggak punya tubuh. Dia cuma kelihatannya punya tubuh. Dan dia bersuara. Jadi ini kalau ada yang mau coba datang dan tusuk badan saya, mungkin tembus loh. Karena bagi Docetisme, ini hanyalah kelihatannya punya tubuh, padahal tidak punya tubuh. Maka mereka mengangkat satu konsep bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah yang menjadi manusia dengan bertubuh. Dia hanya kelihatan seperti bertubuh. Waktu dia mati di atas kayu salib, bukan tubuhnya yang dipaku dan dimatikan di atas kayu salib. Maka ini menjadi satu penolakan akan konsep ortodoks mengenai kristologi yang kita percaya. Kita percaya Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. 100% manusia berarti dia sama seperti kita, manusia yang punya natur manusia, yang punya tubuh, yang punya emosi, yang punya roh manusia. Maka dampak dari Docetisme ini menolak akan konsep inkarnasi yang kita terima. Kalau begitu, yang dipaku di atas kayu salib itu menderita nggak? Enggak lah, nggak menderita. Dia kan nggak bertubuh. Cuman kelihatannya saja. Kalau begitu, bagaimana dengan kebangkitan Kristus? Nggak ada kebangkitan Kristus. Itu hanya mitos gitu ya. Maka bagian Tuhan Yesus mengatakan, aku haus, itu sangat penting, menyatakan akan dirinya sebagai manusia sejati, dirinya mempunyai fisik yang sangat terbatas, dia bisa menderita, dia bukan pura-pura menjadi orang kuat yang hanya berpura-pura dipaku di atas kayu salib. Dan ini sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita. Haus itu menunjukkan dia mengalami kehausan yang sangat-sangat dalam, yang menunjukkan kelemahan dia sebagai manusia. Kalau Bapak Ibu ingat mengenai perjumpaan Yesus dengan orang perempuan di Samaria. Tuhan Yesus kan haus gitu, harafiah haus, dan dia minta minum. Bagaimana pandangan perempuan tersebut terhadap Tuhan Yesus? Ini siapa? Engkau seorang Yahudi. Engkau apa haknya minta minuman sama saya? Engkau sudah melanggar sosial, keadaan sosial pada saat itu. Orang Yahudi tidak berinteraksi dengan orang Samaria. Kenapa dia gagal melihat siapa Yesus? Karena justru dia melihat kelemahan Yesus. Justru dia melihat ini orang Yahudi, ini nggak ada tampang sesuatu yang menarik bagi dia. Coba bayangkan, Tuhan Yesus datang, terus perempuan itu datang, terus Tuhan Yesus mengatakan, nggak usah susah-susah nimba air. Saya kasih mujizat, simsalabim, jadi gitu ya. Langsung responnya akan berbeda. Dan begitu juga terjadi apa yang terjadi di atas kayu salib. Orang melihat kelemahan Kristus. Orang justru melihat ini mana mungkin menjadi raja orang Yahudi. Ini mana mungkin dikatakan anak Allah. Dia dipaku di atas kayu salib, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia menyelamatkan kita? Tapi justru kemanusiaan Kristus sangat penting.
Sangat penting kenapa? Kalau dia tidak menjadi manusia sejati, dia tidak bisa menjadi teladan kita. Dia bisa menjadi Allah atau superhero atau dewa atau apapun yang punya kekuatan hebat dan dipaku di atas kayu salib dan dia tidak takut, dia tidak merasa menderita, dia tidak mengalami keputusasaan. Kalau itu semua yang terjadi, nggak ada gunanya bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa meneladani dia. Kita tidak bisa punya kekuatan seperti dia waktu kita mengalami penderitaan dan penganiayaan dan kesusahan. Tapi justru karena dia manusia 100% dan dia bisa bertahan dan taat kepada Bapa, itu menunjukkan kita yang mau taat kepada Bapa, yang mengandalkan kekuatan Roh Kudus juga bisa menggenapi kehendak Tuhan. Justru di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan kita. Kalau dia bukan manusia sejati, dia tidak layak menjadi imam besar kita. Penulis Ibrani mengatakan justru karena dia manusia, punya darah dan daging sama seperti kita, maka dia mengerti semua kelemahan dan penderitaan kita. Dan dia bisa menolong, menguatkan, menghibur, dan mendoakan kita. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Poin yang kedua, kenapa haus itu penting? Apa makna dari Tuhan Yesus mengatakan dia haus? Haus sebagai gambaran dari kedalaman penderitaan yang dialami oleh seseorang. Ada satu cerita yang sangat menarik di Kejadian pasal 16, nanti pasal 21 mengenai Hagar dan Ismail. Kita tahu di pasal 21 Kejadian setelah Hagar dan Ismail diusir dari keluarga Abraham. Saya waktu membaca itu tadi pagi saya pikir, kok sadis banget nih. Kalau saya mengalami itu, saya sangat terganggu gitu. Bagaimana seseorang wanita dengan anak itu diusir gitu. Oke, tapi singkat cerita, kala mereka melewati padang gurun dan dikatakan Ismail itu tidak dicatat sedetail apa, cuman dikatakan Hagar itu akhirnya kayak melemparkan Ismail karena dia tidak tahan melihat kalau anak ini akan mati. Kenapa? Karena dia nggak ada minum, dia nggak ada air lagi. Percadangan air itu sudah habis. Dia kehausan dan kehausan itu menggambarkan penderitaan mendekati kematian yang dialami oleh Ismail dan Hagar tidak tega melihat itu. Dan peristiwa gambaran ini juga dicatat justru di Mazmur pasal 69 ayat 22. Kita baca Mazmur 69 ayat yang ke-22. Bagian Mazmur yang dikutip oleh Tuhan Yesus dengan kalimat aku haus ini. Mazmur 69 ayat 22. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kalau kita perhatikan apa yang terjadi di Mazmur pasal 69, ini satu dikatakan doa dalam kesesakan. Umat Tuhan mengalami penderitaan. Umat Tuhan itu dihempit oleh musuh-musuhnya. Orang pemazmur ini dikatakan Daud sampai berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Dan di Mazmur ini satu gambaran penderitaan yang sedang dialami oleh Daud, kesesakan yang dialami oleh Daud, sehingga Daud itu berdoa, Daud itu meratap kepada Tuhan, memohon Tuhan membebaskan dia dari apa? Dari musuh-musuhnya, dari isolasi, dari penekanan, dari penghinaan yang dilakukan oleh para musuh, dari penolakan. Mereka bahkan menertawakan dia, mengatakan, di mana Allahmu? Satu pengalaman yang penuh di dalam penderitaan, sampai penderitaan yang terdalam yaitu seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu diam. Tuhan itu di mana pertolongan Tuhan? Itu yang didoakan dan dituliskan oleh Daud dalam bagian ini. Dia mau menggambarkan bahwa orang-orang yang sedang menderita, umat Tuhan sedang menderita, itu memohon kepada Tuhan untuk dibebaskan. Tapi ada satu ironis juga ya. Dan Tuhan Yesus mengutip bagian ini, mau menggambarkan apa yang dialami oleh Daud, itu sedang dia alami
di mana dia menghadapi para pencemooh, dia menghadapi para musuh, dia menghadapi isolasi yang begitu tersendiri. Kenapa ini ironis? Kalau kita perhatikan bagaimana Yohanes menulis Injil Yohanes, di awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, apa mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus? Mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur itu lambang sukacita, lambang datangnya kerajaan Allah, dan lambang pesta pernikahan. Dan peristiwa itu peristiwa pernikahan di Kana gitu ya. Di peristiwa itu Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya pertama kali dengan mengubah air itu menjadi anggur supaya pesta pernikahan itu terus bisa dinikmati. Sukacita itu terus bisa dinikmati. Tapi justru di akhir hidupnya, dia bukan minum anggur pesta sukacita tersebut. Dia harus meminum gambaran akan penderitaan yang begitu dalam, gambaran akan vinegar yang dipakai di sini kan cuka yang dicampur dengan air, yang pesat asam gitu. Dia bukan meminum anggur sukacita yang melambangkan datangnya kerajaan Allah, tapi dia justru meminum minuman yang menggambarkan akan penderitaan manusia yang begitu dalam. Maka di atas kayu salib dia mengalami penderitaan yang amat sangat dalam. Dia mengalami isolasi. Yang ketiga, apa yang dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan ucapan aku haus? Kalau kita telusuri kapan istilah aku haus itu muncul, beberapa di Mazmur, tapi kita ingat satu perumpamaan. Perumpamaan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bahwa ada orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu adalah masa hidupnya dia penuh dengan kelimpahan, dia tidak peduli dengan Lazarus yang miskin, yang meminta makanan, dan akhirnya dikatakan Lazarus mati, orang kaya itu juga mati. Dan Lazarus itu berada di pangkuan Abraham, dan orang kaya itu ada di neraka. Dan apa yang dikatakan oleh orang kaya itu kepada Abraham? Abraham, minta Lazarus teteskan setetes air ke dalam mulutku, bibirku yang penuh dengan kekeringan. Apa yang sedang dia alami? Dia sedang mengalami penghakiman Tuhan dengan pengalaman di neraka, dan itu digambarkan dengan bibirnya, mulutnya yang begitu kering, begitu haus, sehingga setetes air saja itu bisa memberikan kenyamanan bagi dia. Maka istilah aku haus bisa menggambarkan satu realita di mana Tuhan Yesus itu sedang mengalami pengalaman neraka. Di dalam pengalaman orang kaya itu, apa yang menjadi realita? Realita dia sedang hidup dalam penghakiman Tuhan, realita bahwa dia bahkan di dalam peristiwa itu tidak bisa mendapatkan setetes air. Tidak bisa mendapatkan satu sekecil apapun belas kasihan dan kasih karunia dari Tuhan. Itu pengalaman neraka. Pengalaman neraka tidak harus dimengerti dengan ada satu tempat yang penuh dengan api dan membakar kita. Enggak. Pengalaman neraka itu menunjukkan bahwa di situ yang ada hanyalah penghakiman Tuhan. Di situ bahkan waktu kita mengharapkan belas kasihan yang terkecil dari Tuhan pun itu sudah tidak ada. Dan itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak ada pertolongan dari Tuhan. Kalau kita perhatikan, kapan kalimat ini diucapkan? Setelah Tuhan Yesus mengucapkan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pengalaman neraka di dalam peristiwa salib itu ditanggung oleh Kristus, penghakiman yang ditanggung oleh Kristus, dan dia harus mengalami semuanya ini. Dan poin yang terakhir berkaitan dengan pengalaman yang saya katakan pengalaman neraka, yaitu haus itu sebagai gambaran rohani yang menderita karena terpisah dari Allah. Maka tadi saya katakan, urutannya itu sangat pas. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Kenapa Allah meninggalkan Kristus? Kalimat itu juga dikutip dari Mazmur. Yang Mazmur dikatakan, orang yang mengalami penderitaan karena musuh-musuh yang begitu dalam, begitu dahsyat, itu mengalami satu pengalaman seakan-akan ditinggalkan oleh Tuhan. Mana pertolongan Tuhan? Apakah orang yang mengalami itu dibuang oleh Tuhan? Di kitab Mazmur pasti bukan. Tapi di dalam pengalaman Tuhan Yesus, dia mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menyatakan satu realita bahwa Allah itu tidak memandang kepada Kristus. Satu realita bahwa, dan ini satu misteri yang terus digumulkan oleh para teolog, bagaimana anak Allah yang punya relasi yang begitu dalam, begitu intim dengan Bapa, di momen itu bisa terpisah. Maka haus itu sangat berkaitan dengan keterpisahan dengan Bapa, keterpisahan dengan Allah. Keterpisahan Allah itu identik dengan jiwa yang kosong, jiwa yang begitu hampa, jiwa yang meminta untuk dipenuhi oleh sesuatu yang bisa memuaskan jiwa tersebut. Saya ambil satu ilustrasi yang saya tadi katakan, waktu dalam peristiwa Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Dia berkata dengan perempuan Samaria itu, berikan aku minum. Dan perempuan Samaria itu tidak menganggap Yesus dan bahkan mau mencoba merendahkan Kristus. Dan Kristus mengatakan, jika engkau tahu dengan siapa engkau sedang berbicara, niscaya engkau akan meminta air hidup daripada dia. Terus wanita itu mengatakan, Tuhan, berikan aku air hidup itu, supaya aku tidak usah susah-susah datang ke sumur untuk ambil air. Tuhan Yesus menawarkan air hidup, yang dia pikirkan adalah pipa pam. Pipa pam yang dari sumur bisa langsung tarik ke rumahnya. Kalau bisa ada mesin, langsung bisa dinyalakan seperti kita sekarang, kita nggak usah ke sumur lagi susah-susah. Yang dia pikirkan itu, yang dia pikirkan adalah, oh alangkah indahnya kalau saya tidak usah repot-repot datang ke sumur. Dan by the way, saya datang ke sumur jam 12 siang itu sesuatu yang saya lakukan dengan sengaja untuk menghindar masyarakat. Tapi kalau Yesus bisa memberikan hal itu kepadaku, hidupku akan bahagia. Saya nggak usah repot-repot datang ke sumur gitu ya. Itu yang dia pikirkan. Tapi Tuhan Yesus mau menawarkan sesuatu yang justru dia tidak sadar, yang menjadi kehausan jiwa dia, yang menjadi kekosongan jiwa dia. Maka waktu dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, berikan aku air itu, Tuhan Yesus mengatakan, panggil suamimu. Apa hubungannya? Panggil suamimu. Dan dia mengatakan, saya nggak ada suami. Benar katamu. Dan bahkan laki-laki yang bersama dengan engkau saat ini juga bukan suamimu. Tuhan Yesus mengambil kesempatan itu sedang membongkar kekosongan jiwa, kehausan jiwa yang sedang dialami oleh perempuan Samaria tersebut. Kenapa? Karena dia terus mengisi jiwanya dengan hal-hal yang tidak pernah memuaskan jiwanya. Kita tidak tahu kenapa dia sampai punya suami sudah 5 dan cerai, dan yang sekarang itu bukan suaminya. Mungkin dia bercerai, mungkin dia diceraikan, dia mungkin jadi korban, kita tidak tahu. Tapi realita dia selalu harus bergantung kepada laki-laki, meskipun pada zaman itu sesuatu yang bisa dimengerti. Wanita itu sangat bergantung kepada suami atau keluarganya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa dia terus mencari sesuatu untuk memuaskan jiwanya yang kosong. Maka Tuhan Yesus mau memberikan air hidup tersebut kepada dia, tapi dia harus membongkar hatinya dulu. Lihat hatimu, apa yang kau kejar selama ini? Bagaimana seseorang bisa mengisi hatinya yang kosong? Jawabannya cuma satu, bertemu dengan Allah. Dan saat itu dia sedang bertemu dengan Allah yang menjadi manusia. Jiwa yang haus itu menggambarkan satu keterpisahan dengan Tuhan, dan hanya bisa diisi jika Tuhan yang mengisi itu. Banyak hal yang kita kejar dalam hidup kita. Dan banyak hal yang kita kejar yang seperti perempuan itu yang membuat kita semakin haus dan semakin haus dan semakin haus. Bagaimana kita bisa dipuaskan? Jika kita dipuaskan oleh Tuhan dalam jiwa kita.
Jikalau Kristus itu menjadi sentral di dalam kehidupan kita, pertanyaannya apa hubungannya dengan kalimat Tuhan Yesus di atas kayu salib? Kaitannya adalah karena dia sudah mengalami kehausan rohani tersebut. Dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Dia yang membebaskan kita dari kehausan tersebut. Dia yang harus menanggung haus tersebut, sehingga setiap orang yang datang kepada dia tidak harus mengalami kehausan jiwa lagi. Dan yang menarik di dalam Wahyu yang terakhir pasal 22 ayat 17, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Air kehidupan diberikan dengan cuma-cuma bagi yang mau. Supaya jiwanya tidak perlu haus, supaya jiwanya tidak perlu merasakan satu perasaan kegelisahan yang terpisah dengan Tuhan. Kenapa? Karena semuanya itu sudah ditanggung, dialami oleh Kristus di atas kayu salib. Beberapa Alkitab menggambarkan satu hal yang sangat penting bagi kita. Yesus mengatakan, stop mencari segala sesuatu dalam hidupmu untuk memuaskan jiwamu. Tidak mungkin akan ada satu hal pun yang di dalam dunia ini yang bisa memuaskan jiwamu. C.S. Lewis mengatakan ini, kalau dalam hidup ini yang kau alami, engkau mencari sesuatu memenuhi jiwamu, mungkin dengan uang, mungkin dengan karirmu, mungkin dengan keluargamu, mungkin dengan reputasi, penerimaan orang, dengan apapun juga. Dan setelah engkau coba mengisi hatimu dengan hal-hal tersebut, dan engkau masih merasa kosong, Yesus mengatakan berarti engkau diingatkan bahwa engkau diciptakan tidak untuk dunia ini. Engkau diciptakan, hatimu tidak bisa dipenuhi, dipuaskan oleh segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Dan Yesus mengatakan berarti hatimu diciptakan untuk satu dunia yang lain. Dunia yang hanya bisa dipenuhi oleh Allah sendiri. Maka berhenti mencari kepuasan dari hal yang ada di dunia ini. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati segala sesuatu yang baik dalam dunia ini. Tapi berhenti menjadikan itu sebagai pengganti Allah dalam hatimu. Kemarin kita membahas mengenai di PA Pemuda mengenai berhala dan realita yang terpecah-pecah. Salah satu aspek dari dosa yaitu membuat kita tidak bisa melihat realita secara utuh. Dan tak kala kita mencoba mengangkat sesuatu aspek dari realita itu secara maksimum, kita menjadikan itu berhala. Misalnya, uang itu penting nggak? Penting. Tapi uang itu kalau kita angkat menjadi yang terpenting, itu menjadi berhala. Kekuasaan itu penting nggak? Penting. Tapi kalau kekuasaan itu kita angkat menjadi yang utama, itu menjadi berhala. Relasi itu penting nggak? Penting. Kalau relasi dengan anak, suami, dan istri, dan keluarga itu menjadi sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita, itu sudah menjadi berhala kita. Maka satu-satu hal yang bisa membebaskan kita dari hati yang penuh dengan berhala-berhala yang tidak bisa memuaskan jiwa kita, yaitu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus menawarkan itu kepada perempuan Samaria itu. Allah ada di depanmu, maukah engkau menerima dia? Maka dia mengatakan, datang, barang siapa yang mau, ambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Dan dia memberikannya. Kenapa dia bisa memberikannya? Karena dia sedang menanggung kehausan itu di atas kayu salib. Yang terakhir saya mau mengajak kita mengaitkan dengan Mazmur pasal 42. Mari kita lihat Mazmur 42. Satu Mazmur yang sangat-sangat penting juga, yang mungkin kita tahu lagunya. Gitu ya. Saya bacakan Mazmur pasal 42, ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana.
bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Apa yang dinyanyikan oleh Bani Korah di sini? Kalau tadi saya mengatakan jika kita mencoba mengisi hidup kita dengan mengisi hati kita yang kosong dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita akan kecewa. Satu-satunya harapan kita adalah waktu kita mengisi hati kita dengan Tuhan, dengan Kristus. Tapi ada aspek yang kedua. Kalau kita mengatakan, Pak, saya sudah percaya Kristus, saya sudah menyerahkan hidupku kepada Kristus, saya sudah mengikuti Kristus, saya sudah melayani Dia. Tapi kenapa saya bisa mengalami hal-hal yang dikatakan oleh Mazmur, jiwaku haus. Aku seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kenapa rusa merindukan sungai yang berair? Karena dia mau minum. Karena dia haus. Bagaimana mungkin saya yang sudah melayani Tuhan, saya yang sudah mengikuti Kristus, bisa mengalami hal itu? Bisa, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengalami satu situasi di mana kita anggap Allah itu seperti berdiam. Allah itu seperti tidak aktif. Allah itu seperti tidak ada interaksi dalam kehidupan kita. Allah itu seperti tersembunyi, bahkan mungkin tidak ada. Di momen-momen gelap seperti itu, apa yang diajarkan oleh pemazmur? Momen-momen gelap itu bisa karena mungkin kita sakit, kanker stadium 4, mungkin karena kita mengalami penderitaan, mungkin kita mengalami kesepian yang amat sangat dalam, bisa. Tapi momen yang kita anggap seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita, seakan-akan Tuhan itu tidak ada, pemazmur justru mengatakan, ingat, ingat dan ingat. Ingat apa? Dia mengatakan di ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Dia penuh dengan pergumulan dalam jiwanya, tapi dia mengatakan, aku mau mengingat. Mengingat apa? Mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam hidupku, mengingat bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidupku sejauh ini, mengingat bagaimana Tuhan menopang hidupku sejauh ini. Ini sangat penting. Belajar untuk mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan dalam kehidupan kita, itu sangat-sangat penting. Kalau Bapak Ibu ke RMCI, di manapun lah di RMCI, khususnya di lantai 3, lobi Mesias, Bapak Ibu akan melihat banyak foto. Foto pelayanan Stephen Tong. Baik Kapin, atau yang dulu segala macam, atau ada buku pelayanan Stephen Tong yang isinya banyak foto gitu. Kenapa itu penting? Itu untuk membawa kita mengingat. Mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan. Mengingat apa yang Tuhan pernah pakai MRI Pontianak untuk mengerjakan Kapin, maka foto-fotonya jangan hilang gitu ya. Itu sangat penting. Kalau saya ke rumah Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah, mungkin kemungkinan besar saya akan melihat satu foto. Itu foto pernikahanmu. Kenapa orang menempel foto pernikahan di tembok? Apakah untuk takutin tikus? Enggak kan ya? Bukan untuk menakutkan kucing yang tengah malam atau menakutkan katanya ada yang lewat tengah malam gitu. Enggak. Untuk mengingat. Mengingat itu sangat penting karena manusia itu suka lupa. Dan Alkitab mencatat bagaimana generasi berikutnya itu meninggalkan Tuhan karena mereka lupa, mereka tidak mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan sebelumnya. Maka mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan apa yang Tuhan kerjakan kepada anak-anak dari kecil itu sangat penting. Sehingga mereka belajar juga membangun memori, mengingat apa yang Tuhan pernah kerjakan di sejarah masa lalu, dan apa yang Tuhan juga bisa kerjakan dalam hidup mereka. Dan di tengah-tengah tak kala mereka mengalami banyak pergumulan, mereka punya kekuatan mengingat bahwa Tuhan pernah menyertai dan tidak mungkin Tuhan meninggalkan kecuali engkau memang sedang bermain-main dengan dosa. Tapi mengingat apa? Menarik yang kedua, mengingat untuk beribadah. Dia mengatakan, aku hendak mengingat. Mengingat apa? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang
mengadakan perayaan. Itu satu gambaran bagaimana mereka sebagai umat Allah bersama-sama pergi ke Yerusalem dan sampai ke Bait Suci dan menyembah Tuhan. Maka selain mengingat, ibadah itu sangat penting. Ibadah itu menjadi satu tempat memori ingatan kolektif. Sekarang kita beribadah. Saya tidak tahu, mungkin ada yang sedang bergumul di sini, mungkin ada yang sedang kecewa dengan Tuhan, mungkin sedang ada yang marah dengan Tuhan. Tapi waktu engkau sedang mendengarkan pujian-pujian kita nyanyi, betapa besarnya anugerah Tuhan misalnya, bagaimana Tuhan menyelamatkan orang berdosa, ini pujian-pujian yang dinyanyikan oleh umat Tuhan, dan engkau sedang mendengarkan itu, dan itu menjadi kolektif memori yang mau mengingatkan Anda dan saya yang dalam pergumulan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan umatnya, bahwa Tuhan itu layak disembah dan layak dipuji, meskipun di dalam kondisi kita sedang mengalami penderitaan. Dan Kristus mengatakan dia haus sama seperti pengalaman Bani Korah di Mazmur 42. Tapi penulis Mazmur mau mengatakan, saya mau mengingat. Ada satu kolektif memori waktu saya bersama-sama dengan umat Tuhan, datang beribadah, datang memuji Tuhan, datang menyembah Tuhan, dan itu memberikan kekuatan. Ibadah itu bisa membawa kita mengingat masa lalu, melihat sekarang, tapi juga mengharapkan pengharapan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, di dalam ibadah kita ada perjamuan kudus. Kenapa kita melakukan perjamuan kudus? Banyak aspek yang kita bisa bahas dari perjamuan kudus, yaitu simbol di mana kita dipersatukan dengan Kristus, simbol di mana karena relasi dengan Kristus kita boleh bersekutu dengan Dia secara rohani, tapi ini juga kolektif memori. Ini juga sesuatu yang membuat kita mengingat masa lalu, apa yang Tuhan pernah kerjakan, dan apa yang Dia pernah kerjakan dan Dia terus kerjakan sekarang, sampai kepada kegenapannya. Perjamuan kudus membuat kita untuk menghidupi kembali memori itu, membawa kita mengingat kembali, bahkan memproklamasikan kembali akan apa yang sudah pernah dilakukan oleh Kristus. Maka Paulus di 1 Korintus pasal 11:26 mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kenapa kita diundang di dalam perjamuan kudus? Selain kita bersekutu dengan Kristus, kita diundang untuk menghidupi memori itu. Kita diundang untuk mengingat kembali apa yang Kristus lakukan. Dan kita diundang untuk bersekutu dengan Dia melalui roti yang melambangkan tubuhnya, melalui anggur yang melambangkan darah yang dicurahkan, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Maka pemazmur mengatakan, justru di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah waktu kita merasa jiwa kita tuh haus, yang kita perlukan adalah beribadah. Yang kita perlukan adalah beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan. Karena disitulah sumber kekuatan yang Tuhan akan kerjakan untuk menopang kita. Dan Kristus yang membuat itu dimungkinkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah di CD, yang sudah dibaptis dewasa, yang sudah mempersiapkan hati, diundang untuk bersama-sama bersekutu dengan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk renungan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Engkau yang menanggung pengalaman neraka bagi kami. Engkau yang menanggung penderitaan demi kami. Engkau yang menanggung keterpisahan dengan Bapa demi kami. Dan Engkau menawarkan air yang hidup bagi jiwa kami yang penuh dengan dahaga. Engkau mengingatkan kami untuk berhenti memuaskan jiwa kami dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Karena semua itu adalah usaha sia-sia. Semua yang ada di dunia ini bisa kami nikmati sebagai pemberian dari Tuhan.
Tapi itu tidak mungkin bisa memuaskan jiwa kami yang justru diciptakan oleh Tuhan dan hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Dan kami yang masih dalam pergumulan kehidupan kami, ajar kami mengingat akan cinta kasih-Mu. Ajar kami mengingat akan penyertaan-Mu. Tak kala kami begitu lemah, tidak bisa merenungkan akan kehadiran Tuhan. Ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ingatkan kami untuk terus boleh beribadah dengan orang-orang kudus, dengan umat Tuhan. Karena disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan, disitulah puji-pujian yang dinyanyikan akan juga memberikan kekuatan bagi kami, firman yang diberitakan akan memberikan kekuatan bagi kami. Tak kami mengalami hal itu, biarlah kami tidak semakin menjauhkan diri kami, tapi kami semakin datang kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau datang kepadamu melalui perjamuan kudus, yang Engkau memberkati kami. Dengarlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.